Shalom teman-teman. Apakah semua di sini teman-teman selalu bahagia ketika ikut Tuhan Yesus? Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Ya, pasti semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini aku kembali dikasih kesempatan boleh sharing kepada teman-teman muda semua di sini. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini. Kami sadar itu semua karena berkat dan kemurahan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin sharing, berkati sharing kami, biar apa yang kami dengar dan apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat bagi kami dan bisa menjadi berkat bagi kami, bahkan bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap. Haleluya, amin. Nah, hari ini kembali aku dikasih kesempatan boleh untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan ya seperti biasa. Tetapi hari ini aku mau bawain dalam sesuatu yang berbeda. Yaitu apa? Karena hari ini aku akan lebih banyak kesaksian tentang kehidupan aku pribadi. Seperti tadi di awal ya, di awal video ini aku bertanya kepada teman-teman semua, apakah di sini teman-teman semua selalu happy, selalu bahagia dalam ikut Tuhan Yesus? Nah, aku berharap semua teman-teman di sini jawab ya. Walaupun aku nggak bisa dengar langsung nih apa jawaban teman-teman semua, tapi aku di sini berharap teman-teman di rumah bisa sambil mikir, sambil jawab. Kira-kira bahagia nggak ya? Atau nggak gini, selalu bahagia nggak sih? Atau aku lebih simpelkan lagi pertanyaannya, apakah setiap hari kita selalu sukacita di saat kita menjadi orang Kristen, atau jangan-jangan ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh malah jadi ada masalah 1, masalah 2, masalah 3. Ya, aku berharap teman-teman boleh nih jawab nih ya, mungkin jawab dalam hati juga boleh ya. Nah, karena aku tahu nggak mungkin aku bertanya untuk mengetahui jawaban teman-teman, aku yang jawab secara pribadi aja ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya dibalik, apakah aku bahagia? Apakah aku selalu bahagia ketika ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Nah, sebelum aku jawab, kita baca Alkitab dulu ya. Aku aja yang bacain supaya cepet ya. Ada di Matius 11 ayat 29-30. Isinya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini mungkin teman-teman semua berpikir kalau udah dengar kata kuk ya dalam rohani, kata kuk ya ada di Alkitab ya, pikulah kuk. Kuk itu sebenarnya apa sih? Kuk itu tuh sebenarnya dipasang di hewan untuk membajak ya. Jadi kuk itu untuk 2 hewan biasanya ya. Untuk 2 hewan jadi 1 supaya jalannya lurus, supaya yang satu nggak ke kiri, yang satu nggak mencong kanan. Jadi supaya jalannya bisa benar ke depan. Nah, sebelum aku jawab pertanyaan tadi untuk aku sendiri, aku mau jelasin dulu tentang kuk. Sebenarnya mungkin aku awal-awal pun juga ngerasa, wah kayaknya berat banget ya, dipakein kuk di leher, kayaknya jadi nggak bisa kemana-mana. Ya. Aku ingin ke kiri nggak bisa, aku pengen suka-suka ini nggak bisa, pengen suka-suka begitu nggak bisa, karena udah ada kuk di leher. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Kalau menurut aku, arti di Alkitab ini kuk, kenapa Tuhan bilang kita pikulah kuk, ya? Karena kuk yang dipasang, yang di kita, itu berjalan bersama Tuhan Yesus. Gunanya apa? Gunanya adalah supaya jalan kita tuh selalu lurus, atau seandainya harus berbelok, itu berbelok ke arah sana karena Tuhan Yesus juga mau ke arah sana. Ya, bukannya berbelok menyimpang menjauh dari Tuhan Yesus, no. Mungkin
kita jalannya supaya kita selalu bisa ikut sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lurus, kita lurus. Tuhan Yesus mau ke sini, kita ke sini. Tuhan Yesus mau ke situ, kita ke situ. Itu tujuannya apa? Supaya kita bisa selalu berjalan bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya sama kayak tadi di awal. Apakah bahagia nggak sih? Apakah selalu bahagia nggak sih? Jawaban Kak Ian pribadi, kalau secara daging Kak Ian, ada momen-momen di mana Kak Ian merasa itu kayaknya nggak bahagia deh. Pengennya ikutin daging deh. Aku masih pengen senang-senang, ya. Masih pengen sering jalan-jalan doang kerjaannya, atau happy-happy doang, ya. Ngapain belajar, ngapain berdoa, ngapain ke gereja, ngapain ibadah, ya. Pokoknya maunya suka-suka. Malam begadang, main game, nonton YouTube, nonton film, ya. Jadinya pagi-paginya telat atau apa, ya. Pokoknya kalau ikutin perasaan kita pribadi, Kak Ian pun juga pasti ngerasa kayaknya nggak enak, ya. Pokoknya kalau semua yang di pikiran kita, daging kita itu pasti terkadang ada ngerasa nggak enak kalau ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Nggak semua yang menurut kita enak itu baik. Nggak semua yang menurut kita itu baik dan benar untuk kita belum tentu itu sesuai sama jalan Tuhan. Contohnya apa? Kak Ian mau kesaksian. Jadi kurang lebih tahun 2010, ya kurang lebih 10-11 tahun yang lalu, kakak memutuskan untuk lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan Yesus. Ya, Kak Ian mulai pelayanan. Ya, dulu Kak Ian pelayanan sekolah minggu. Ya, mungkin kalau sekarang teman-teman, mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang kenal aku mungkin sekarang di sekolah minggu ya. Kak, aku sering ngajar di sekolah minggu. Ya, bahkan kalau dulu waktu masih ibadah offline, setiap hari mungkin aku hampir setiap minggu, mungkin aku udah ngajar. Ya, tapi 10 tahun yang lalu, kurang lebih 11 tahun yang lalu, di saat baru mulai sungguh-sungguh nih ke Tuhan Yesus, aku juga mulai dari hal yang simple. Aku bantuin kakak-kakak angkut-angkut barang, ya, gotong-gotong barang, ya. Jadi kalau nggak salah sekarang tuh namanya seksi perlengkapan, ya. Cuma gotong-gotong barang, ya. Atau paling sering adalah kalau zaman dulu itu aku mulai dengan jagain anak-anak. Udah jagain aja, ngajar enggak, ya, mimpin pujian enggak, ya. Cuma jagain aja. Anak ada yang mau ke WC, ya aku temenin. Ya, anak ada yang lagi iseng, ya, lagi jahilin temennya atau lagi berantem, ya aku jagain, aku bilangin nggak boleh. Udah gitu aja setiap minggu. Ya, puji Tuhan kalau saat ini aku dikasih kesempatan, mungkin boleh sharing ke adik-adik sekolah minggu, tapi aku diawali juga dengan hal yang kecil. Ya, hal yang simple, yaitu apa? Itu cuma angkat-angkat barang sekolah minggu, rapiin sapu-sapu ruangan sekolah minggu, ya. Dan juga ada juga pelayanan, ya. Dulu aku pelayanan multimedia, ya, pelayanan multimedia yang biasanya kalau di gereja tuh ada layar LED, ya, ada teks-teks lagunya, ya. Nah, aku juga awal dari situ, cuma mainin isi worship, mungkin kalau teman-teman tahu. Terus ada lagi ya pelayanannya, ada. Dulu awal-awal itu aku juga karena lagi semangat-semangatnya nih, ya, aku pikir aku mau sungguh-sungguh buat Tuhan semuanya. Aku ambil deh pelayanannya, selama aku bisa aku ambil. Aku pelayanan juga dulu youth namanya. Youth, ya, di Ibadah Anak Muda. Ya, dulu nama youth-nya Next, ya. Next Youth Generation kalau nggak salah namanya tuh, ya. Youth, di Youth Next. Nah, itu juga berawal juga dari ibadah, bantu-bantu bersih-bersih ruangan. Ya, mungkin kalau di sini teman-teman ada yang sudah lama di GBMKD mungkin tahu, ya, tempat ibadah kita yang di MOI, ya, di mana kita bersih-bersih, kita sapu, karena kan kita ibadahnya kita lepas alas kaki, jadi kita harus memastikan bersih. Setelah ibadah youth kita bersih-bersih. Nah, pertanyaannya, apakah di saat aku waktu itu lagi semangat-semangatnya pelayanan nih, apakah aku selalu merasakan bahagia dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah banget gitu? Sampai aku diberkati Tuhan, aku mau melayani lagi. Sebenarnya waktu itu aku mau kesaksian, gak semuanya hal yang aku rasa itu di saat aku mau mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, gak semuanya bahagia, teman-teman. Dulu
Bahkan di awal-awal aku memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu aku mendapatkan masalah yang luar biasa banget untuk aku pribadi. Masalahnya adalah apa? Aku kehilangan teman-teman yang aku sering main sama dia dari dulu, dari zaman sekolah, ya, zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya, istilahnya teman-teman baik aku lah, ya. Aku kehilangan mereka. Bahkan kehilangannya bukan karena aku mau milih ke gereja terus aja, aku nggak mau main sama mereka. Enggak, justru mereka yang nggak mau main lagi sama aku. Wow, di situ jujur hati aku sedih banget, bener-bener sedih. Karena aku udah anggap mereka tuh udah bukan teman lagi, udah kayak saudara. Karena selalu bareng, ya, lagi susah ada mereka, lagi senang ada mereka, pokoknya mereka selalu ada, ya. Tetapi di saat aku mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya, di saat aku udah mulai sungguh-sungguh nih, mau pelayanan sekolah minggu, angkat-angkat barang, pelayanan youth bersih-bersih, ya, pelayanan multimedia, pokoknya semuanya pelayanan aku ambil. Apa yang aku bisa, selama aku kuat, aku ambil tuh waktu itu. Di saat aku lagi semangat-semangatnya pelayanan, aku dijauhin sama teman-teman yang aku anggap udah kayak saudara aku sendiri. Bahkan alasan mereka ngejauhin aku adalah aku terlalu lebih milih gereja. Dikit-dikit gereja, dikit-dikit bilangnya pelayanan. Dulu diajakin ketemu bisa, sekarang kalau diajakin ketemu, sian, sekarang kalau diajakin ketemu begitu. Iya tapi nggak datang. Atau iya tapi telat datangnya. Di situ teman-teman, di situ benar-benar jujur, aku sedih banget. Karena aku berpikir, Tuhan, aku lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kenapa aku malah harus sedih, aku harus kehilangan teman-teman baik aku. Padahal aku nggak buat jahat loh Tuhan, aku nggak lagi buat jahat, aku lagi pelayanan. Aku lagi bener-bener mau ikut Tuhan Yesus, tapi kenapa kok aku dikatain sama teman-teman aku? Bahkan aku dijauhin, bahkan sampai sekarang, ya, aku udah nggak main lagi sama mereka. Aku udah nggak diajak lagi bermain sama mereka. Padahal sebelum aku sungguh-sungguh pelayanan nih, dulu aku sama mereka terus, wah, bahagia banget ya rasanya. Tapi ternyata ada yang salah. Mungkin bukan salah ya, tapi mungkin saat ini aku baru sadar. Ternyata Tuhan mau aku berubah. Karena waktu itu fokus aku salah. Fokus aku waktu itu adalah apa? Aku akan bahagia kalau aku bersama teman-teman aku. Jadi fokus aku adalah aku butuh mereka untuk aku bahagia. Padahal apa? Bahagia kita karena kita punya Tuhan Yesus. Tapi di situ aku benar-benar belajar untuk pelan-pelan, istilah rohania, mematikan daging kita. Ya, keinginan daging kita, keinginan yang menurut kita baik, itu benar-benar Tuhan izinkan untuk aku boleh belajar. Ya. Nah, ada ayat di Alkitab yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar. Yaitu adalah apa? 1 Korintus 15 ayat 33. Ini salah satu jawaban di mana waktu aku masih bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih di saat aku lagi sungguh-sungguh melayani, aku malah dijauhi sama teman-teman aku. Bahkan mereka jauhi aku karena aku ikut Tuhan Yesus. Aku lebih sungguh-sungguh lagi ke Tuhan Yesus. Waktu aku dulu lagi pelayanannya setengah-setengah, mereka baik. Tapi kenapa di saat aku lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, malah aku dikata-katain. Aku dijauhin sama mereka. Ternyata ada jawabannya di sini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wow, habis aku baca, mungkin awalnya aku masih nggak ngerti maksudnya apa, tapi berjalannya waktu aku jadi sadar. Ternyata ketika aku selalu bersama mereka, fokus bersama teman-teman aku doang, hidup aku nggak bertumbuh dalam Tuhan. Yang semestinya Tuhan kasih kesempatan aku untuk bisa melayani Tuhan, selama aku nongkrong terus sama mereka, aku jadi nggak melayani Tuhan. Hidup aku jadi mau seneng-seneng aja nongkrong ya. Zaman sekarang mungkin teman-teman sini pada nongkrongnya jalan-jalan aja ke mall, kemana, ke kafe, kemana ya. Ternyata Tuhan mau aku lebih sungguh-sungguh lagi sayang sama Tuhan. Ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk aku bisa melayani hal-hal yang lain yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau aku masih bersama mereka, mungkin Tuhan tahu fokus aku akan terpecah dua.
Oleh karena itu, Tuhan izinkan aku untuk belajar kalau kesenangan diri aku adalah bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan mereka ya. Tapi bukan berarti aku jadi benci sama mereka, no, enggak ya. Kita masih berteman, tapi udah nggak sering main aja. Ya, lalu pertanyaannya, ini mungkin salah satu pertanyaan penting yang berikutnya di sharing aku hari ini. Mungkin teman-teman di rumah jadi ada yang berpikir, jadi kalau aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku dijauhi teman ya. Kalau aku sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku jadi banyak masalah ya. Aku jadi dijauhi sama sahabat-sahabat aku ya. Jawabannya enggak ya. No. Ya, itu berbeda konsepnya. Karena apa? Kita lihat. Jawabannya ada di Alkitab. Alkitab kita ini luar biasa loh teman-teman. Semuanya ada di sini. Nih, ada di Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kakak tahu, aku yakin pasti teman-teman semua udah tahu ayat ini atau bahkan udah sering dengar. Ya, di sini ayatnya bilang kita disuruh fokus dulu sama Tuhan. Percaya deh, nanti berkat Tuhan akan melimpah untuk kita. Berkat itu bukan cuma masalah uang, ya, bukan masalah jasmani, tapi berkat itu bisa kesehatan, bisa kebahagiaan. Dan aku harus bilang, berkat Tuhan untuk aku saat ini tuh luar biasa banget, teman-teman. Mungkin dulu aku harus ngerasain sedih karena aku dijauhi teman-teman baik aku, ya. Tapi ternyata di sini aku sadar Tuhan sudah siapin berkat yang lebih besar. Kalian contohnya apa? Kalian cuma teori doang ya? No. Sekarang aku bisa punya teman-teman yang banyak juga dan semuanya cinta Tuhan. Kebanyakan ya, walaupun ada juga yang belum percaya sama Tuhan, tapi banyak yang sekarang teman-teman aku yang cinta sama Tuhan. Jadi kita bisa bertumbuh bareng. Ya, kita bisa pelayanan bareng, kita bisa ke gereja bareng, kita bisa sharing tentang rohani bareng ya. Sekali lagi aku bilang ya, dari beberapa video ibadah yang kemarin, aku gak ngelarang teman-teman untuk berteman dengan teman yang beda agama, no. Kita harus berteman sama semuanya justru ya, apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, kita harus berteman sama mereka. Tetapi kita harus memilih sahabat yang benar-benar bisa membangun kita. Masalah yang kita hadapi sekarang, jawabannya cuma adalah satu. Kita harus berserah sama Tuhan, nanti Tuhan yang buka jalan. Ya, berkat itu nanti semua jawaban doa, berkat semua itu nanti dari Tuhan. Makanya alangkah indahnya kalau kita bisa berteman, bisa punya sahabat dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya, kalian, aku harus akui juga di sini. Aku juga punya teman baik yang saat ini juga masih belum percaya Tuhan Yesus, beda agama, nggak masalah, it's okay. Kita masih sharing juga. Ya, tetapi alangkah lebih indahnya lagi kalau kita bisa punya sahabat yang cinta sama Tuhan. Jadi pertanyaan kakak di awal video tadi, semestinya teman-teman sudah bisa tahu jawabannya ya. Apakah teman-teman bahagia ikut Tuhan Yesus? Jawabannya adalah harus bahagia. Karena apa? Bahagia itu tergantung pikiran kita, teman-teman. Ya, kalau kita pikirannya harus bahagia dengan punya A, punya B, punya C, punya D, itu salah. Tapi bahagia itu apa? Kita harus bahagia kalau kita bisa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Karena apa? Berkat kita nanti dari Tuhan Yesus. Ya, nanti kita akan dilindungi, dijagai, dan kita juga harus bersyukur loh, teman-teman. Selama 1 tahun ini, ya, ini kita udah 1 tahun lebih dalam masa pandemi. Kita masih sehat, masih diberkati, ya, keluarga juga masih diberkati, dilindungi Tuhan Yesus. Itu juga berkat Tuhan loh, teman-teman. Dan kita semestinya harus bahagia. Ya, walaupun mungkin ada masalah 1, 2, atau terkadang kita sedih. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita berdoa, dan itulah gunanya kalau kita bisa punya sahabat, punya teman-teman yang sayang sama Tuhan. Karena nanti kita bisa didoain sama mereka. Kita bisa bertumbuh bareng, kita bisa sharing bareng. Nanti lama-lama hidup kita pasti bisa menjadi berbuah lebih banyak lagi. Jadi terakhir kalian mau bilang, yuk, bisa yuk. Ya, kita pasti bisa. Kita pasti bahagia kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Mungkin terlihat ada yang gak enak, tapi percaya deh. Ya, kalau kita serahin semua ke Tuhan Yesus, pasti
ada maksud di balik dari nggak enaknya itu. Ya Tuhan pasti siapin sebuah berkat yang besar untuk kita selama kita setia sama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sharing sedikit, Tuhan, biar apa yang kami dengar tadi, kami dapat mengerti dan kami bisa semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Ampuni kami, Tuhan, kalau saat ini kami ngerasa terkadang ikut Tuhan Yesus itu nggak enak, banyak ada sedihnya. Ampuni kami, Tuhan, karena kami tahu pemikiran kami yang salah. Karena kami tahu di balik segala yang terjadi dalam hidup kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kami dan ada kebaikan-kebaikan yang akan muncul dalam kehidupan kami apabila kami setia dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan selalu jagai kami sampai hari ini. Tuhan lindungi kami, keluarga kami juga. Ya, Tuhan masih memberkati kami. Dan kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar hidup kami selalu ada dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua yang kami lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua yang sayang sama Tuhan dan mau ikut Tuhan lebih lagi kita katakan, amin. Kata terakhir dari kalian, yuk ikut Tuhan.